Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah kita pada hari ini, khususnya ini hari puasa ke-8 saja. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bereksperimen, misalnya kita hamburkan uang ke sekumpulan monyet misalnya, kira-kira reaksi monyet itu apa? Reaksinya ketika dihamburkan uang, monyetnya bingung kan? Bingung. Lain kalau kita kasih misalnya pisang yang masak, pasti rebutan, ya kan? Nah, beda kasusnya ketika uang itu dihamburkan di sekitar kita. Misal sekarang kepala balai misalnya menghamburkan uang, pasti respon kita cepat, kita ngambil uang itu. Bapak Ibu, kenapa itu terjadi? Karena kita tahu kegunaan manfaat dari uang itu, sehingga kita nggak mau mengambil uang itu. Lain halnya monyet tadi, monyet nggak tahu untuk apa uang. Padahal kalau dia tahu, lebih baik ambil uang daripada ambil pisang, karena dengan uang itu bisa membeli banyak pisang. Tapi monyet tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami kemuliaan, keutamaan di bulan Ramadan, sehingga kita bisa merespon Ramadan ini dengan respon yang semangat gitu ya, bukan respon yang biasa-biasa saja. Karena orang itu memang katanya merespon sesuatu itu ketika dia tahu sesuatu itu ya. Jadi respon orang itu bergantung dari kepahaman dia terhadap sesuatu. Ketika dia paham tentang sesuatu itu, maka responnya bagus. Tapi ketika dia tidak paham, maka responnya biasa-biasa saja. Nah, pada siang hari ini kita sedikit saja mengupas tentang keutamaan Ramadan, sehingga respon kita mudah-mudahan setelah ini semakin bersemangat untuk memakmurkan ya, untuk memaksimalkan Ramadan kita pada tahun ini. Salah satu keutamaan Ramadan itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya yakin kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat ini Allah menginginkan ya, diwajibkan kita berpuasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pentingnya takwa dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, paling tidak kalau kita bagi ada dua. Ya, ada dua keutamaan atau kemuliaan dari takwa itu. Yang pertama, ketika di dunia, di Quran surat At-Talaq disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan yang dihadapi. Lalu wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau yang tadi itu kita pernah mendengar kisah 3 pemuda yang berada di dalam gua yang tertutup oleh batu ketika tidur, karena mereka bertiga itu orang yang bertakwa, maka batu itu bisa bergeser dan mereka bisa keluar. Ya ja'allahu makhraja. Kemudian kalau kita baca surat di Al-Quran, ayat-ayat tentang kisah Maryam ya, ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, ya Maryam anna laki hada. Maryam itu sholat di mihrab, tapi selalu ada makanan di sisi Maryam itu, sehingga Nabi Zakaria bertanya, anna laki haza, dari mana makanan-makan itu?
huwa min indillah, dijawab Maryam, itu dari Allah. Jadi yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari ada yang tidak disangka-sangka. Bahkan para sufi itu konon ceritanya mereka nggak punya bekal makanan. Kalau mereka pengen makan, ya ngais-ngais pasir saja keluar makanan dari bumi Allah itu. Kenapa? Karena memang mereka bertakwa. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupkan ya segala kebutuhannya. Nah, itu di kehidupan di dunia. Jadi pentingnya bertakwa itu ya diberikan rezeki, kemudian dijadikan jalan keluar atas segala persoalan, kemudian segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang manfaat takwa di kehidupan akhirat nanti, Bapak Ibu, di Quran surat An-Nahl dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yashaun kadzalika yajzillahul muttaqin. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden mereka memasuki ke dalamnya. Tajri min tahtihal anhar, di bawah surga itu ada mengalir sungai-sungai ya. Di ayat yang lain ada sungai madu, sungai anggur, sungai susu ya. Bermacam-macam sungai di bawah surga itu. Lahum fiha ma yashaun, mereka di dalam surga itu memperoleh apa yang mereka inginkan. Ingin makan apa tersedia ya. Lahum fiha ma yashaun kadzalika yajzillahul muttaqin. Itulah balasan bagi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, ternyata takwa itu luar biasa kalau itu menempel di dalam diri kita. Jadi ada keuntungan di dunia dan ada keuntungan di akhirat. Nah, bulan Ramadan inilah memfasilitasi kita agar kita bisa mencapai derajat takwa itu, la'allakum tattaqun. Cuman yang jadi persoalan, bagaimana cara kita memaksimalkan Ramadan itu agar la'allakum tattaqun itu dapat gitu. Bapak Ibu, kalau kita mau evaluasi ya umur kita mungkin di sini rata-rata 45 ya, 45 tahun atau 40 tahun atau 35. Kalau saya misalnya saya 43, kalau dipotong 15 tahun berapa Pak Rudi? Berarti sekitar berapa? 28 ya. 28 tahun saya berpuasa bulan Ramadan itu. 28 tahun ya. Berarti 28 Ramadan yang sudah dilewati dengan berpuasa. Tapi kalau kita evaluasi kayaknya belum ada, belum nampak ya ketakwaan itu. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita evaluasi. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan puasa itu ada 3 ya. Yang pertama tingkatan awam ya, saum umum ya, saum am, arti puasanya orang awam, puasanya kebanyakan orang. Nah, seperti apa puasa umum ini? Puasa umum ini ya, mereka menahan diri dari tidak makan dan minum dan tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi kalau itu kriterianya puasa kita ya, tidak makan, tidak minum, kemudian tidak berhubungan suami istri, hanya itu saja, maka kita kelasnya itu kelasnya puasa umum namanya, puasa awam. Puasanya mungkin biar lebih mudah untuk kita pahami. Kalau anak-anak itu kita tanya, puasa nggak kamu? Puasa, kata dia kan. Kenapa puasa? Saya tidak makan, tidak minum. Nah, boleh jadi kelas kita selama ini puasanya seperti puasanya anak-anak itu ya. Puasanya orang umum, karena hanya mempuasakan diri dari tidak makan dan minum dan tidak berhubungan suami istri. Itu tingkatan yang pertama. Lalu tingkatan yang kedua Bapak Ibu, saumul khusus. Jadi puasanya khusus ya. Puasanya khusus. Tingkatannya naik sedikit. Ya. Jadi ditambah dari menahan diri dari haus, lapar, kemudian tidak berhubungan, ditambah dia mempuasakan semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan matanya dari melihat sesuatu yang dilarang. Ya, sekarang ini
sulit rasanya untuk mempuasakan mata, Bapak Ibu, karena HP kita ini luar biasa godaannya. Saya alhamdulillah Pak Kepala Balai di bulan Ramadan ini mempuasakan diri untuk tidak membuka Facebook, Mbak Suki. Ya, sama. Ya, karena luar biasa banyak selingan-selingan biasanya kan. Ya, paling-paling buka YouTube ya. Ya, YouTube pun ya ceramah ya yang didengarkan. Mempuasakan mata. Lalu mempuasakan telinga dari mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian mempuasakan lidah ya atau mulut dari berkata-kata yang tidak bermanfaat. Dan yang terlebih penting lagi ya, yang puasanya tingkatan orang yang khusus ini, ketika berbuka itu dia berhati-hati dari barang-barang yang akan masuk ke dalam perutnya itu, Bapak Ibu. Jadi misalnya makanan itu dalam hati dia bertanya, apakah makanan ini baik untuk dia? Apa makanan ini halal untuk dia? Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kemudian menjadi energi, menjadi darah daging, maka itulah yang nanti mempengaruhi energi yang akan kita keluarkan, ya, perilaku yang akan kita lakukan. Nah, orang yang puasanya tingkatan khusus menurut Imam Al-Ghazali ini, ya inilah yang memungkinkan bisa mempengaruhi Ramadan itu, mempengaruhi orang tersebut bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu yang ketiga, tingkatan yang tiga, puasanya khusus ya, khusus ya, istimewa ya. Ini mungkin tingkatannya para wali ya. Mereka berpuasa itu bukan hanya menahan lapar, haus, kemudian tidak berhubungan, kemudian mempuasakan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi juga mempuasakan hati ya, mempuasakan hati, menjaga hatinya dari sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah. Ini luar biasa. Jadi mereka itu setiap saat dalam keadaan sadar selalu mengingat Allah. Jadi ketika melihat misalnya kita sama-sama dia tidak melihat kitanya, tapi melihat Allah yang menakdirkan kita seperti ini. Ketika melihat alam, bukan melihat alamnya, tapi melihat Sang Pencipta alam. Ketika melihat hewan seperti itu. Jadi mereka itu mempuasakan dirinya dari sesuatu yang melalaikan. Nah, kalau kita kan kalau sudah melihat sesuatu pasti mata kita, hati kita tertuju pada sesuatu itu. Nah, mereka yang khusus ini betul-betul mereka hatinya ya mereka jaga dari sesuatu yang melalaikan Allah, sehingga mereka setiap saat selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatannya mungkin kita jauh ya. Paling tidak kita tingkatan yang kedua ya, naik dari puasa umumnya menjadi puasa khusus. Jadi bisa mempuasakan menahan dari lapar, haus, kemudian tidak berhubungan, lalu ditambah menjaga segala anggota badan kita dari berbuat dosa, kemudian diisi dengan amalan-amalan Ramadan yang biasa kita lakukan, ya baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan inilah yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Ibnu Majah yang artinya bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian, kemudian mempersiapkan diri bekal untuk menghadapinya. Kalaulah kita mungkin melakukan perjalanan 10 hari, 7 hari, kita begitu mempersiapkan bekal, maka orang yang cerdas itu dia memahami bahwa dunia ini sangat singkat dan akhirat yang panjang. Maka kehidupan yang panjang itu jauh lebih membutuhkan bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat kita pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.